Salam jumpa pemirsa, senang sekali Asa Cita kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya untuk memberikan langkah nyata, wujudkan asa. Bersama saya Kania Pranisita, inilah Asa Cita selengkapnya. Makan bergizi gratis telah hadir di kota tepian air Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Program ini tentunya diharapkan bisa mencegah stunting dan juga meningkatkan gizi generasi penerus bangsa. Melalui program makan bergizi gratis merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mempersiapkan generasi masa depan di Kota Bima. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Pidharma Sadia Punda beralamat di Kompleks BTN Sadia Asri RT 12 RW 2 Sadia Kecamatan Punda Kota Bima telah beroperasi sejak awal Juli 2025. SPPG ini setiap harinya melayani makan bergizi gratis untuk 3.688 penerima manfaat di Kota Bima yang berasal dari jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau sederajat, hingga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. SPPG ini menjadi garda terdepan dalam memastikan akses gizi seimbang bagi penerima manfaat dapat terlayani dengan baik. Di tempat ini bukan hanya sekadar menjadi tempat memasak, melainkan juga pusat harapan bagi banyak keluarga. Operasional di tempat ini dilakukan secara profesional. Para pekerja menerapkan standar operasional yang ketat untuk memastikan pengolahan makanan dilakukan secara aman, higienis, dan sehat. Kegiatan di SPPG Pidharma Sadia Punda menggambarkan semangat gotong royong yang tetap hidup dalam masyarakat. Dari perencanaan menu, pengolahan bahan pangan, hingga distribusi makanan, semua dilakukan dengan disiplin, tanggung jawab, dan penuh kepedulian. SPPG menjadi simbol kehadiran negara di tengah rakyatnya. Ini membuktikan bahwa pemenuhan gizi bukan hanya urusan rumah tangga, melainkan tanggung jawab bersama dalam mempersiapkan generasi Bima yang sehat dan berkualitas. Dian Supriyani, asal Bima, adalah Kepala SPPG Pidharma Sadia Punda. Ia bertanggung jawab penuh terhadap operasional SPPG ini. Di bawah pengawasannya, ia memegang peranan penting terhadap kualitas, keamanan, dan kenyamanan dalam penyediaan makanan bergizi gratis bagi penerima manfaat. Untuk bahan baku, kenapa kami menggunakan petani lokal dan UMKM untuk meningkatkan perekonomian di daerah kami sendiri. Ini didatangkan bisa dari kabupaten ataupun petani kota sendiri. Jadi ketika tidak ada hasil pertanian di kota, itu kami bisa mengambil dari Kabupaten Bima. Nah, jika tidak ada tersedia di Kabupaten Bima, mungkin kita akan lintas sampai ke provinsi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah, untuk memberdayakan masyarakat sekitar agar mau bertani dan menambah penghasilan dan pendapatan mereka. Ketika masyarakat sekitar
memiliki pendapatan, maka secara otomatis pendapatan daerah pun akan meningkat. Bahan baku untuk makan bergizi gratis didatangkan dari hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. Dengan memberdayakan petani dan peternak lokal, keberadaan SPPG ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Yang pertama, mendukung program andalannya Pak Presiden Prabowo. Terus yang berikutnya menuntaskan stunting dan pemenuhan gizi para peserta didik. Menu makanan bergizi gratis yang disajikan oleh SPPG Pidharma Sadia Punda ini tidak disiapkan secara sembarangan. Semua melalui proses pengawasan gizi yang ketat agar makanan yang disajikan benar-benar aman dan sehat. SPPG Pidharma Sadia Punda adalah cermin sederhana bahwa perubahan besar dapat dimulai dari sebuah dapur. Dari kepulan asap makanan yang keluar setiap hari, tersimpan harapan agar anak-anak tumbuh sehat, ibu-ibu lebih kuat, dan masyarakat berdaya. Variasi menu makan bergizi gratis selalu berbeda setiap harinya. Para pekerja bekerja secara bergantian dengan sistem yang sudah terjadwal, mempersiapkan dan memasak bahan baku sesuai prosedur yang berlaku. Menyiapkan makanan bergizi gratis untuk jumlah banyak dengan waktu yang cepat membutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan kerja sama tim yang solid. Sebelum kita menjamah makanan, terlebih dahulu kita harus pastikan dulu tangan bersih dan APD-nya harus lengkap. Kalau kita ngomong keamanan pangannya, kita memilih bahan yang berkualitas. Tantangannya sih lebih ke waktu. Kalau sekolah-sekolah minta waktu yang pengantarannya cepat, kita harus masuk lebih cepat. Dan kita masak tuh dalam jumlah banyak. Jadi kejar target waktunya harus cepat juga. Kita kerjasama aja. Kita kerjasama dan mungkin ada teman-teman kita kerjasama tim lah. Makan bergizi gratis bukan sekedar menu sarapan atau santapan siang. Ia adalah investasi masa depan. Dari makanan bergizi diharapkan tumbuh generasi yang sehat, cerdas, dan siap membangun Bima dan mewujudkan Indonesia yang maju dan lebih sejahtera. Makan bergizi gratis di Kota Bima menyasar peserta didik dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga menengah atas dan juga ibu menyusui, ibu hamil, serta balita. Program ini tidak hanya merupakan sekedar layanan sosial, namun merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang tangguh dan berdaya saing di masa depan. Bahagia dan bergembira menyambut kedatangan mobil yang membawa makanan bergizi gratis. Tawa ceria dan wajah bahagia tampak di muka anak-anak ini. Makan bergizi gratis yang mereka dapatkan seperti belayan kasih sayang
yang memeluk untuk mengantarkan mereka menyambut masa depan yang cerah dan penuh optimisme. Program makan bergizi gratis hadir sebagai wujud nyata kepedulian akan kesehatan dan masa depan anak-anak di kota tepian air. Dengan perut terisi makanan bergizi, mereka lebih semangat belajar dan bermain. Anak-anak tampak lahap menikmati beragam menu yang disajikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Piderma Sadia Punda. Program makan bergizi gratis mendapat sambutan positif dari para tenaga pengajar. Selain menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak, program ini dirasakan meringankan beban orang tua peserta didik dalam memenuhi asupan gizi anak-anak mereka. Alhamdulillah sejak dibagikan MBG ini kita mulai dapat MBG ini mulai ajaran baru 2 hari setelah ajaran baru 3 harinya hari ketiganya kita langsung mendapat MBG. Alhamdulillah anak-anak itu semakin antusias. Kadang setelah anak-anak melakukan kegiatan di dalam kelas, anak-anak kami bagikan MBG-nya. Setelah itu anak-anak jarang juga belanja. Jadi mereka harus makan dulu MBG-nya itu, baru kita suruh istirahat. Alhamdulillah kami merasa nyaman sih, karena sebelum kita bagikan ke anak-anak, kami harus mencicipi dulu Pak, kepastiannya menunya itu apakah pantas untuk anak-anak, maksudnya layak nggak, tidak basi nggak untuk dibagikan ke anak-anak. Takutnya kalau dapat basi atau apa kan nanti membahayakan anak-anak Pak, jadi kita harus mencicipi dulu sebegitunya, sedikit gitu. Untuk jenjang taman kanak-kanak dan sekolah dasar, pengantaran makan bergizi gratis dilakukan mulai pukul 7 pagi. Untuk jenjang sekolah menengah pertama dan sederajat, pengantaran dilakukan pukul 9 pagi. Dan untuk jenjang sekolah menengah atas dan sederajat dilakukan pada pukul 11 siang. Sementara untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita, makan bergizi gratis diantarkan ke posyandu dalam 2 kali seminggu. Keberhasilan program makan bergizi gratis tidak lepas dari sistem distribusi yang tertata. Setiap pagi, bahan makanan segar dikirim ke sekolah-sekolah, dari SPPG hingga ruang kelas, melalui proses yang rapi dan higienis. Program makan bergizi gratis bukan hanya soal makanan. Lebih dari itu, ia adalah investasi besar untuk mencetak generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari dapur ke ruang kelas, dari meja makan ke masa depan. Menurut saya, MBG sangat membantu untuk anak-anak yang mungkin tidak dapat sarapan pagi di rumah, jadinya bisa sarapan di sekolah dengan MBG. Harapannya, semoga MBG-nya bisa berjalan lama lagi, dan makanannya bisa lebih enak. Penerima manfaat sangat bersyukur dengan adanya program ini. Selain untuk mengenyangkan perut, melalui program ini pelajar diajarkan mengenai pentingnya makanan bergizi dan pola makan sehat. Lebih dari sekedar mengenyangkan perut, makan bergizi gratis memberi kesempatan yang adil bagi semua pelajar. Anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa menikmati makanan sehat tanpa harus terbebani biaya tambahan, di mana setiap siswa dapat fokus meraih prestasi tanpa dibayangi rasa lapar. MBG sangat membantu untuk kita yang kelupaan makan di rumah, dan untuk membantu orang-orang tua yang kesusahan mencari duit untuk makan pagi anaknya. Pihak sekolah sangat mendukung berjalannya program makan bergizi gratis. Mereka memastikan setiap makanan yang disajikan oleh SPPG aman untuk dikonsumsi dan pendistribusian ke masing-masing kelas dilakukan tepat waktu. Terima kasih, ini luar biasa. Jadi pemerintah secara nasional, program nasional ini kami di SMP 1 Kota Bima sangat support. Kenapa? Karena ini menyentuh langsung kepada anak-anak yang ada di sekolah ini. Jadi luar biasa, setiap hari mendapatkan makanan bergizi gratis ini. Seminggu itu ada 5 hari. Jadi hari Sabtu kan free dia. Jadi
kami sejak tanggal 9 Juli 2025 kami mendapatkan ya, MBG ini dari program nasional ini. Alhamdulillah luar biasa. Jadi dampaknya anak-anak sudah hadir sekolah luar biasa. Kemudian saya masuk di tiap kelas tanya ke anak-anak, ini dengan adanya program MBG ini apa kira-kira hal? Saya minta anak-anak coba angkat tangan siapa yang sudah ada punya uang tabungannya. Jadi uang belanjanya mestinya dia pakai untuk belanja, tapi alhamdulillah dengan adanya program MBG ini ya mereka bisa tabung belanjanya karena ada makanan bergizi gratis ini. Jadi luar biasa ini, alhamdulillah. Tapi tidak semua anak. Jadi beberapa anak kami cek, alhamdulillah dia bisa ya tabung uang jajannya karena ada makan bergizi gratis di sekolah ini. Makan bergizi gratis menjadi energi tambahan untuk menghadapi padatnya jadwal belajar, menu yang kaya protein, karbohidrat, dan vitamin, membantu mereka lebih bertenaga untuk menata masa depan. Menurut saya, MBG ini sangatlah bermanfaat, di mana anak murid atau pelajar dapat menghemat uang jajannya. Selain itu, MBG ini sangatlah bergizi, di mana MBG sangatlah bermanfaat bagi anak murid dan siswa supaya gizi mereka stabil. Nah, sedangkan gizi bukannya berarti di kantin itu tidak memenuhi syarat ya. Nah, di mana selain itu kalau di kantin kan bervarian macam makanan dan lain-lain, tapi di MBG ini di mana MBG ini kita bisa belajar bahwa banyak sekali makanan-makanan bergizi walaupun sederhana tetapi bisa memenuhi gizi kita tersendiri. Menurut saya pesan yang dapat saya berikan di mana kami berharap supaya makanan bergizi yang selalu diberikan kepada anak sekolah bisa bervariasi dan menunya diganti-ganti setiap hari. Misalnya nasi kuning dengan telur atau misalnya ayam dan lain-lain. Banyak pelajar SMA yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau hanya mengandalkan makanan instan dengan nilai gizi rendah. Kondisi ini dapat menurunkan konsentrasi belajar, memperlemah daya tahan tubuh, bahkan mengganggu pertumbuhan. Melalui program makan bergizi gratis, pelajar mendapat jaminan asupan yang sehat, mulai dari sumber karbohidrat, protein hewani, dan nabati hingga sayur dan buah segar. Tanggapan saya mengenai MBG ini sangat bermanfaat bagi kita pelajar seperti kita semua. Karena kita bisa menghemat uang jajan kita untuk kebutuhan yang lain. Apalagi sebentar lagi kita mau lulus, kita harus banyak menghemat uang jajan kita untuk biasanya mengurus berkas-berkas untuk masuk ke perguruan tinggi. Pesan saya untuk MBG kedepannya mungkin bisa sedikit menambahkan sambal agar makanannya agak terasa. Program makan bergizi gratis memiliki dimensi kebangsaan yang lebih luas. Dengan generasi yang sehat dan cerdas, akan terwujud sumber daya manusia berkualitas. Makan bergizi gratis bukan hanya kebijakan pendidikan dan kesehatan, tetapi juga investasi untuk mencetak generasi emas Bima yang berdaya saing. MBG ini untuk sementara diterima oleh warga sekolah, ya. Tidak ada keluhan yang berarti. Ya. Jadi berjalan lancar, ya, semua menikmati siswa itu MBG yang diprogramkan di sekolah ini. Terus anak-anak itu tanggapannya bagus, cuman dia ada koreksinya. Seperti untuk menu itu supaya berganti, variasi. Supaya anak-anak itu bisa makan dengan lahap. Itu kata mereka. Pesannya saya, ya terus saja dilaksanakan. Kemudian pengawasan mutu, ini kan asupan gizi, ya, ditingkatkan lagi. Agar anak-anak bisa tumbuh dengan cerdas, baik fisik maupun non-fisik. Karena makanan yang bergizi itu kan mempengaruhi pertumbuhan. Pembangunan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur megah atau teknologi canggih, melainkan juga oleh kualitas generasi penerusnya. Kualitas ini ditentukan sejak dini, bahkan sejak seorang anak masih berada dalam kandungan ibunya.
Penyediaan makan bergizi gratis menjadi langkah nyata untuk menyiapkan fondasi generasi emas di masa depan. Ibu hamil membutuhkan asupan gizi yang cukup agar janin tumbuh sehat dan terhindar dari risiko stunting. Demikian pula ibu menyusui yang asupan makanannya akan mempengaruhi kualitas air susu ibu atau ASI sebagai sumber nutrisi bayi. Sementara balita berada pada fase emas perkembangan otak dan tubuh. Program makan bergizi gratis hadir sebagai jawaban atas persoalan gizi yang masih membayangi banyak keluarga. SPPG Epiderma Sadia Punda menyalurkan makan bergizi gratis di Kelurahan Mande, Kecamatan Punda, Kota Bima kepada 70 penerima manfaat yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Safitri Mulyani, usia 29 tahun, salah seorang ibu rumah tangga yang merasakan manfaat dari program makan bergizi gratis ini. Anak yang bernama Hilal Ihsan Muharam, usia 2 tahun, sudah menerima makan bergizi gratis sejak awal Juli lalu. Sebagai orang tua, Safitri sangat terbantu dengan adanya program makan bergizi gratis ini. Alhamdulillah ini sangat membantu perekonomian keluarga khususnya dan juga ini membantu perkembangan anak dengan makan makanan yang bergizi. Harapannya ini terus berjalan dan kualitas makanannya itu semakin ditingkatkan lebih baik lagi. Program makan bergizi gratis tidak hanya sekedar layanan sosial, namun merupakan investasi jangka panjang. Ia menanam harapan bahwa anak-anak di Kota Bima akan tumbuh sehat, cerdas dan siap bersaing di masa depan. Melalui program ini, negara hadir bukan hanya sebagai penyedia kebijakan, melainkan juga sebagai penjaga kehidupan sejak awal seorang hadir di dunia. Kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Asa Cita. Program makan bergizi gratis tidak semata menghadirkan makanan sehat bagi penerima manfaat. Di baliknya, ada dedikasi, peluang kerja, dan dukungan bahan lokal untuk ikut menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya di Kota Bima. SPPG tidak hanya sekedar bangunan dapur yang disibukkan dengan rutinitas mencuci, memotong bahan baku dan memasak. Namun, SPPG merupakan ruang harapan untuk menggapai masa depan yang cerah. SPPG Epiderma Sadia Punda menerapkan pengawasan yang ketat dan monitoring secara rutin untuk memastikan keberlanjutan program dapat terlaksana secara rutin. Setiap menu yang disajikan harus memenuhi standar gizi dan higienis. Monitoring ini juga menjadi wadah evaluasi untuk memperbaiki kekurangan sekaligus memastikan keberlanjutan program. Dalam evaluasi seperti ini, terkadang para peserta didik menyelipkan pesan yang berisi permintaan menu yang terkadang membuat dilema Dian dan timnya karena menu yang diharapkan peserta didik tidak memenuhi standar gizi. Selain itu, tidak jarang peserta didik menyelipkan catatan ungkapan terima kasih sebagai apresiasi dari peserta didik atas menu yang disajikan. Pesan sederhana ini menjadi kepuasan batin tersendiri yang tidak dapat dinilai dengan rupiah. Lelah para pekerja yang telah bekerja keras mempersiapkan menu makan bergizi gratis seolah terbayar secara lunas dengan melalui ungkapan sederhana tersebut. Program makan bergizi gratis membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, mulai dari tenaga masak, pendistribusian, hingga penyedia bahan makanan. Keseluruhannya terlibat dalam rantai kerja yang menghidupi banyak keluarga.
Program makan bergizi gratis yang telah berjalan di Kota Bima mendapat apresiasi dari akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima. Program ini tidak hanya berdampak langsung terhadap penerima manfaat, namun juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Ketersediaan bahan baku menjadi hal utama dalam makan bergizi gratis. Program ini mengutamakan hasil bumi lokal, sehingga selain mendukung gizi anak-anak, juga memperkuat perekonomian daerah. Kalau untuk program MBG yang sudah berjalan di Kota Bima ini, menurut kami program yang sangat mulia, Pak. Karena akan menggerakkan perekonomian, akan membuka peluang kerja baru, dan akan membuka memang peluang-peluang usaha baru, terutama misal ada nanti akan ada usaha yang menyuplai telur, sayur-sayuran, cuman memang yang masih kendala kami mungkin di Kota Bima ini memang untuk suplai bahan baku memang masih didatangkan dari luar, itu kendala kami. Cuman mungkin yang perlu ditingkatkan dari program ini memang dari segi pengawasannya, lebih ke pengawasan dalam hal quality controlnya sebenarnya yang lebih ditingkatkan lagi, dan kolaborasi antar semua unsur itu yang paling penting. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik dinas terkait, baik stakeholder terkait itu memang harus berkolaborasi untuk menyukseskan program ini, karena memang program ini sangat bermanfaat bagi penerima manfaat. Jadi untuk mensukseskan ini sebenarnya memang harus kita buka peluang kerja baru, misalnya dalam penyedia suplai telur, nanti untuk lebih kita tingkatkan lagi untuk menyuplai menyuplai ayam mungkin untuk keperluan MBG, baik itu sayur-sayuran. Jadi nanti akan membuka peluang usaha untuk jadi akan meningkatkan lagi untuk jumlah UMKM yang akan menyediakan memang bahan-bahan yang untuk disuplai ke MBG. Mungkin nanti bagusnya ke depannya ada kerjasama. Jadi antara pelaku UMKM sebagai penyuplai dan dapur MBG itu sendiri. Kolaborasinya karena memang kami konsennya, memang bidang kami itu lebih ke kewirausahaan, lebih ke entrepreneur, itu memang alumni kami sebenarnya alumni kami di Setia Bima ini banyak yang sudah menjadi pelaku usaha. Jadi harapan kami nanti ke depannya seperti itu, Pak. Jadi alumni kami itu nanti alumni kami Setia Bima bisa menjadi penyuplai juga untuk dapur MBG. Mungkin nanti akan membuka peluang-peluang usaha baru untuk penyedia bahan bakunya. Program makan bergizi gratis menghadirkan banyak manfaat. Dari peluang kerja, pengawasan ketat, hingga ketersediaan bahan baku lokal. Semuanya berjalan beriringan demi satu tujuan, mencetak generasi sehat dan cerdas untuk masa depan Bima dan tanah air. Cita-cita saya ingin menjadi polwan. Cita-cita saya mau menjadi engineering. Cita-cita saya untuk menjadi pengusaha, untuk meluaskan lapangan kerja, dan untuk membantu masyarakat Indonesia. Kalau cita-cita saya tersendiri yaitu menjadi guru dan bisa membawakan anak murid dan siswa menjadi maju ke depannya. Semoga Indonesia menjadi maju. Merdeka! Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asa Cita untuk memberikan langkah bersama wujudkan asa. Saya Kadia Pradisita pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.